Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan. Setelah kita mempelajari terkait dengan GGL induksi, kita akan masuk pada arus bolak-balik dan rangkaian AC. Gitu. Nah, sebelumnya akan kita jelaskan dulu terkait dengan definisi. Ya, definisi tegangan atau arus bolak-balik gitu. Nah, terkait dengan definisi maksudnya adalah tegangan atau arus di suatu titik yang besarnya berubah terhadap waktu, itu artinya bolak-balik ya. Jadi tegangan atau arus di suatu titik yang besarnya berubah terhadap waktu, itu artinya tegangan atau arusnya itu bersifat bolak-balik. Berbeda dengan tegangan yang searah. Kalau searah dia itu akan cenderungnya adalah tetap, gitu, stabil. Nah, untuk simbolnya ya, ini simbolnya seperti sinus ya. Ini berarti sumber tegangan atau arusnya adalah AC, alternating current. Nah, contohnya itu bentuknya paling gampang, sering kita amati, itu bentuknya adalah bentuk gelombang sinus ya, bentuk sinus atau kosinus, yaitu sifatnya adalah AC. Namun bisa juga bentuknya adalah seperti ini, gergaji, yang jelas dia berubah terhadap waktu ya. Kadang nilainya positif, kemudian turun negatif, kemudian naik ke positif, turun lagi dan seterusnya. Nah, bisa juga bentuknya itu kotak ya. Mungkin nilai pertama 2 ampere ya, detik pertama, detik kedua masuk yaitu menjadi negatif 2 ampere, positif 2 ampere, negatif 2 ampere, dan seterusnya. Nah, bentuknya ketika kita menggunakan simulasi dengan CRO, baik CRO yang asli maupun CRO yang virtual yang akan kita gunakan pada kali ini adalah CRO virtual ya. Nanti silakan disimak secara terpisah antara video penjelasan dan juga video bagaimana kita mengoperasikan soundcard oscilloscope namanya. Ini kan bentuknya sinus ya. Nanti teman-teman harus bisa menentukan satu panjang gelombang ya. Ini satu div itu mewakili berapa ampere, satu div mewakili berapa volt untuk yang arah vertikal. Kemudian arah horizontal, satu div, satu kotak itu mewakili berapa milisekon. Nah, harus tahu ya. Kalau ini sekilas teman-teman, frekuensi ini ada dua gelombang sebenarnya, gelombang warna hijau ya, sama gelombang warna merah. Yang warna hijau terlihat frekuensinya itu adalah 1,4640 kHz ya. Kemudian VPP itu ya puncak ke lembah ya. Maksimal atau minimal itu nilainya 1,203 ya. Kalau kita ditanya berapa nilai maksimal, ya tentunya VPP dibagi akar 2 harus bisa ya. Kalau kita ditanya berapa efektifnya, V efektif sama dengan V maksimal dibagi dengan akar 2 ya. Maka di sini kan V efektifnya nilainya 424,5. Kenapa? Nilainya dari ini bagi 2 kan ketemunya 0,6 ya, 0,6 milivolt. Ini kan 1,2 volt ya. Ini satuannya volt. Kalau dibagi akar 2 ya menjadi lebih kecil, menjadi mili, 0,424 milivolt atau 424 milivolt ya, 424,5 milivolt gitu. Nah, aplikasi ini bisa di-download ya di Zenith EO Scope ya. Itu gratis. Nah, nanti di bagian itu ada sisi sebelah kiri, amplitudo sama time yang bisa kita operasikan di sini ya. Ini adalah tampilan. Nanti ini kan cuma crop ya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini
Kemudian ini ketika osiloskop tampilan, jadi kalau kita mau menggunakan signal generator input untuk ketegangan, kita klik ini diklik, kemudian muncul, kemudian ini di spirit ya, nanti muncul, kemudian kita kembali ke osiloskop. Tuh, videonya di sini ya, video ya, nanti YouTube-nya bisa dipelajari. Kita ke fokusnya adalah teori dulu ya. Masih terkait dengan tegangan definisi, sehingga di sini arus bolak-balik alternating current seperti yang dihasilkan oleh generator ya, mempunyai besar atau magnitudo yang bervariasi secara sinusoidal dengan waktu yang diberikan oleh, misalkan ini persamaannya ya. Jadi V sama dengan V maksimal sin theta atau I sama dengan I maksimal sin theta. Nah, sin itu kan nilainya variasi ya. Dari 0 ya, kemudian positif 1, 0, negatif 1, kemudian ke 0, kemudian positif 1 dan seterusnya. Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya ya seperti ini ya. Nanti ada istilah fase, sefase, beda fase. Kalau ini kan arus sama tegangan itu kadang V, kadang E, kadang seperti G ya, GGL gitu kan. Kalau ini kan sefase, maksudnya apa? Ketika dia naik juga naik, turun juga turun. Nah, itu namanya sefase. Nah, ini juga contoh ya, ini simulasi ketika gelombang sinus itu bentuknya seperti ini. Ketika itu adalah mewakili arus, maka arusnya harus bolak-balik. Ketika mewakili tegangan, maka tegangannya bolak-balik. Nah, untuk simulasi terkait generator ini juga sudah pernah kita demonstrasikan atau simulasikan di pertemuan sebelumnya di kelas ya. Jadi ini aplikasi bisa di copy paste, taruh di browser ya, nanti ketemu tampilan seperti ini. Kita bisa menjalankan, nanti muncul ini gelombangnya adalah sinus ya. Nanti voltase, yaitu voltasenya bentuknya adalah jarumnya bergerak kiri kanan sebagai indikator kalau tegangan yang dihasilkan generator itu bolak-balik. Ini cuma simulasi. Kalau asli ya tentunya komparan nggak cuma satu, pasti banyak sampai ribuan ya, sehingga tegangannya bisa sampai 220 volt. Apalagi kalau PLN asli sumber itu ya semakin banyak ya. Ini juga sama, ini nanti kalau kita menggunakan Java, nanti juga silakan disimulasikan kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait dengan output generator. Nah, kemudian representasi matematik arus bolak-balik ataupun tegangan bolak-balik ya. Jadi I sama dengan I maksimal cos omega T plus ini ya, si 0 atau fase awal ya. Terkadang ya kalau misalkan dari awal kadang 0 ya. Nah, omega itu kan nilainya 2pi F atau 2pi per T ya, 2pi F kali T waktu. Jadi untuk mengetahui nilai arus sesaat, arus pada T keberapa, rumusnya ini. Demikian juga tegangan sama ya, V sama dengan Vm. Ini kok beda Pak? Kos sama sin? Intinya sama ya. Ini cos atau sin ketika di outputkan, divisualisasikan, bentuknya adalah gelombang yang seperti sinus gunung ya, gunung lembah itu. Ini adalah I ya tentunya arus ya, V tegangan, T periode, F adalah frekuensi, omega frekuensi sudut, si 0 fase awal. Nah, ini juga bisa sama ya. Ini kan I-nya jelas, I sama dengan I maksimal sin omega T. Ini tambahan ya, ini tidak harus ada, tergantung kasus ya. Kemudian tegangan juga sama ya. Nanti teman-teman harus bisa mencari nilai periode. Dari sini ke sini berapa dengan aplikasi CRO ya. Kemudian nilai VPP, nah di sini ya, VPP ya, sini ke sini ya, itu berapa? Maksimalnya berapa? Berarti VPP dibagi 2. Itu harus bisa. Nanti setelah ketemu
frekuensi atau periode, nanti teman-teman harus bisa menyatakan ini. V sama Vt sama dengan Vm maksimal. Sini berapa itu kan? Sin omega T. Nah, sinnya nolnya gimana? Dinolkan saja. Yang jelas teman-teman mampu mengamati gelombang sinus sebagai perwakilan dari tegangan bolak-balik dan bisa membuat persamaan matematis. Nah, ini alat khusus ya, namanya CRO. Kalau kita gunakan ya di lab juga ada, mungkin dulu di fisika dasar sudah dipelajari ya di praktikum ya, maka kita ulas kembali. Nah, ini tegangan untuk yang sinusoidal juga sama, tadi sudah saya singgung ya, harus bisa mencari persamaannya. V sama dengan V max sin omega T, ini harapan tugas nanti yang saya tugaskan dengan aplikasi CRO. Nah, ini juga ya teman-teman, ini adalah tampilan ya dengan digital. Ini kelihatan ya. Ini kan dari sini ke sini ya, atau istilahnya apa namanya, untuk yang CRO tampilan untuk yang sumbu horizontal itu mewakili waktu ya. Sedangkan yang vertikal mewakili volt, tegangan. Nah, kalau bentuknya seperti ini tampilan dari tegangan ya suatu sumber AC dengan resistor ya. Maka di sini tegangan apa namanya? Tegangan kelihatan dua grafik ya. Kalau bentuknya seperti ini, satu naik naik turun turun namanya fase. Nah, fasenya ya ini sama dengan 0. Kenapa? Tidak ada bedanya ya. Kecuali satunya naik sekian, ini kok naiknya cuma sedikit. Atau ini naik kok ini turun, maka dia beda fase. Nah, sekarang kita lihat ya, ini harus bisa ya. Ini ada 3 grafik. Grafik warna biru ya, warna merah dan juga warna hijau. Kita cek di sini. Kenapa nilai yang sini sin omega T itu beda atau fasenya adalah 0? Kenapa di sini kan? Ya, itu sin, nah misalkan ini ya, ini kan omega T. Kenapa kok 0? Berarti ini kan fasenya 0 ya. Maksudnya ini kita bandingkan antara ini yang warna merah, warna biru, warna hijau. Kalau bentuk seperti ini kita tulis ini adalah sin omega T aslinya. Kemudian kita bandingkan dengan yang warna merah. Ketika sudutnya 0, warna biru nilainya 0, tapi yang warna merah sudah nilainya 1. Ya, artinya apa? Dia sudah selisih, nilainya adalah 90 derajat. Ya. Artinya seakan-akan ini sinnya omega ini yang warna biru ini sinnya 0, ini soalnya ini sudah masuknya ini adalah 0 plus 0, ini 0 plus 90, sehingga di T ke 0 ini sudah nilainya 1 gitu. Kemudian kebalikan juga kalau kita bandingkan sama yang warna hijau, ini nilainya 0, tapi ke warna ini nilainya min 1 ya, maka ini gesernya adalah negatif 90. Maka di sini ini sama sini istilahnya ya, grafik warna merah mendahului warna biru. Warna biru mendahului warna hijau gitu. Nah, kita lihat teman-teman dalam simulasi CRO, kalau kita menggunakan output 2 tegangan, maka ini kelihatan ya kan. Ini sama sini kita lihat kapan dia sama-sama naik, kapan dia sama-sama turun. Ya. Ini kan kelihatan ya, ketika dia sama-sama naik itu grafik ini kita lebih mudah kalau kita menggunakan yang sumbu horizontal. Ini kan kelihatan kan, kita ambil 2 garis seret, kita hitung ya. Satu div itu bagi dengan 5 garis ya, berarti 0,2 setiap skala kecil ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,2 kali 6 berarti beda fasenya ada 1,2 D. Gitu. Kemudian periode T kita lihat harus bisa ya.
Paling gampang di sini ya. Ini dari sini setengah gelombang tambah lagi satu gelombang menjadi satu gelombang. T-nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya T-nya adalah 8 div. Nanti tinggal di aplikasi di di time per div-nya berapa. Nanti misalkan satu div-nya itu mewakili 200 milisekon. Ya tinggal kali 8 div kali 200 milisekon. Nah, seperti itu. Contoh lagi seperti ini, teman-teman ya. Ini T-nya sekian, 8,4 kita hitung ya, sama persis dengan tadi. Nah, di sini kita hitung. Kalau misalkan ini ke sini ya, positif. Kalau ini sama sini ya, berarti ini arahnya ke kiri, maka ini sama ya, yang sama-sama naik, sama-sama turun ya, kita ambil garisnya ini 1,3 div. Nah, berikutnya adalah terkait dengan diagram fasor ya. Jadi diagram fasor itu untuk mewakili, karena nilainya sinus kan bolak-balik, kita buat diagram lingkaran ya. Jadi besaran yang berubah terhadap frekuensi sudut ya, omega, yang merepresentasikan arus atau tegangan yang berubah secara sinusoidal. Nilai sesaat dari arus atau tegangan merupakan proyeksi terhadap sumbu horizontal. Jadi nilainya itu ini kan muter nanti ya teman-teman ya. Nanti grafik ini kan yang ini muter. Ya, muter nanti kita proyeksikan terhadap nilai dari horizontalnya. Kita kali sudut ya. Sudut tetanya omega T. Ya. Sehingga kalau kita proyeksikan ya, ini kan sisi miring, sisi samping, ini sisi depan. Kalau di sini berarti kali cos ya. Nah, diagram untuk fungsi ini ya, diagram fasor itu untuk menjumlahkan arus atau tegangan sinusoidal. Besar arus ditunjukkan oleh panjang panah ya, panjang panahnya berapa besarnya. Sudut omega T dihitung dengan acuan sumbu horizontal. Nah, seperti ini. Misalkan kita mempunyai output seperti ini ya. Ini kan bentuknya kan 0 ya, 0, 45 sekian, 90 nilainya 1 maksimal ya. Dan seterusnya satu gelombang. Nah, ketika θ-nya 0 ya, maka V-nya 0. Ketika θ-nya nilainya adalah 45 derajat, naik kan, kita proyeksikan set ya. Gambarnya sini sampai sini kita gambar di sini ya. Kemudian ini nilainya ini 90 derajat, ini maksimal ya. Ini kan untuk mencari nilai proyeksi proyeksi antara tampilan sini dengan diagram fasor. Nah, ini kalau bentuknya ini teman-teman, ini adalah fungsi sin ya. Tergantung kalau misalkan fungsinya adalah Vmax cos theta, maka ya ini akan dipotong yang muncul pertama ini dulu ya. Ini kan fungsinya sin, sehingga ini grafik ini kan sudutnya 0, maka ini 0. Ini sudutnya 45, maka nilai V kali sin 45. Kalau ini sudutnya 90 ya, sin 90 nilainya 1, maka maksimal, dan seterusnya muter. Dari ini positif, turun negatif, dan seterusnya. Nah, ini akan lebih memudahkan. Hal yang sama juga berlaku untuk I ya. Jadi harus hati-hati. Fungsinya apa? Kalau sin ya maka pengalinya sin ya. Kalau fungsinya cos maka cos. Nah, ini fungsi Excel teman-teman. Nanti juga file yang di-share juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini kita gerakkan, nanti ini bisa kita gerakkan ya. Nanti mungkin bisa digerakkan, nanti muncul output seperti ini. Nah, ini kita bisa menggeser ini di mana ya, antara grafik warna biru, warna hijau, dan warna merah. Itu. Ini adalah tegangan resistor, tegangan induktor ya. Karena fungsinya adalah induktor sama R. Ini tegangan sumber. Gitu. Nah,
Kemudian tegangan dan arus efektif. Intinya rumusnya kan tadi ini ya. P sama dengan V sin omega T plus C atau I sama dengan I maksimal sin omega T plus C 0. Nah, nanti setelah diuraikan dengan seperti ini, maka endingnya VRMS root mean square atau V efektif adalah V maksimal bagi akar 2. I efektifnya juga sama I maksimal bagi akar 2. Jadi ini sekilas, jadi yang tampilan visualisasi dengan CRO itu maksimal ya, VP ya, V maksimal, VPP atau IPP. Nah, kalau yang terbaca di alat ukur itu efektif, maka lebih kecil. Ya, kenapa? Akar 2 itu kan 0,7. Ya, 0,707 kan. Nah, seperti ini juga misalnya ada 3 grafik warna biru, warna merah, warna hijau. Ini adalah nilai maksimal. Kalau ditanya berapa VRMS-nya, tinggal saja nilai ini dibagi akar 2, maka semakin ke bawah dikit. Yang ini juga sama V maksimalnya bagi akar 2, ini juga V maksimalnya bagi akar 2. Kalau ini nilainya adalah sefase ya. Kenapa? Karena ini kan kalau kita lihat ambil di titik ini kan sama-sama naik, sama-sama turun, gitu kan? Nah, ini artinya sefase. Nah, jadi ini adalah VRMS untuk gambaran maksimal di sini. Kalau RMS-nya pasti di bawahnya sedikit, ya. Jadi antara yang divisualisasikan dengan yang diukur itu, jadi yang ditampilkan diukur dengan alat ukur, dengan multimeter, voltmeter, ampermeter itu adalah efektif. Kalau yang CRO ditampilkan dengan grafik itu adalah maksimal. Hubungannya ini VRMS atau V efektif, V maksimal bagi akar 2, I efektif, I maksimal bagi akar 2. Nah, berikutnya akan kita masuk pada rangkaian AC. Ya, kalau yang dulu kan ada rangkaian seri paralel pada resistor, rangkaian seri paralel pada kapasitor ya, maka di sini juga ada rangkaian AC yang akan kita pelajari rangkaian resistor, ya, rangkaian kapasitor, rangkaian induktor dan juga rangkaian RLC. Nah, yang pertama adalah rangkaian resistor. Misalkan kita mempunyai resistor, kita mempunyai sumber tegangan, ya. Kemudian kita ukur dengan menggunakan voltmeter dan juga ampermeter. Kita mendapatkan hubungan grafik seperti ini, ya. Di titik ini seret, ini sama-sama naik, sama-sama turun, ya. Nah, di sini V misalkan V sumbernya Vm cos omega T, sedangkan VAB adalah ini VAB sama dengan VR ya. Karena dia seakan-akan ini kan paralel ya, maka nilainya sama Vm cos omega T. Nah, I berapa? I adalah V berapa tegangan dibagi dengan R. Sehingga Vm dibagi R cos omega T. Ya, ini menjadi I maksimal istilahnya. Nah, di sini kan ketemu cos, ini kok cos juga, artinya apa? Dia sefase ya. Nah, rangkaian seperti ini, jadi kalau kita ingin menggunakan rangkaian ini kan arus disusun secara seri, tegangan disusun secara paralel ya. Maka grafik kalau misalkan ini alatnya bentuknya tidak angka, misalkan ini adalah bentuknya itu ya memang bisa angka juga ya. Tapi kalau kita ingin membuat grafik ya bisa juga dengan aplikasi CRO. Tapi kalau pakai ampermeter ya bisa. Ya, cuma nanti kita agak susah menuliskan per waktu karena nilainya kan berubah ya, berubah. Nah, untuk V efektifnya I efektif kali R, ini hukum Ohm ya. Nah, kalau kita gunakan alat ukur atau simulasi, misalkan kita menggunakan ini kan sumber tegangan AC, ini resistor, bentuknya kotak yang nggak boleh ya. Ini ampermeter, ini voltmeter, susun secara paralel, ini seri. Nah, nanti grafiknya ini atau mungkin istilahnya jarumnya ya, ini nyimbang kiri, ini juga nyimbang kiri. Ini 0 ke 0, ini nyimbang kanan juga 0, nyimbang kanan ya. Sehingga di sini grafiknya outputnya seperti ini. Kalau mau dicoba simulasi silakan di copy link ini, taruh di browser teman-teman. Nanti di start, nanti kan bentuknya seperti ini. Nah,
Berikutnya adalah induktor. Induktor itu ya kumparan. Ya, kumparan seperti ini itu namanya induktor. Nah, kita gunakan hukum Kirchhoff juga, sigma GGL min sigma IR istilahnya ya, L dI per dt kalau dalam induktor itu 0. Nah, di sini nilainya ya teman-teman, ini kan sumbernya cos. Ya, ternyata I setelah diuraikan ketemunya sin. Nah, hubungan cos sama sin ketika biar sama, ternyata cos sama sin itu nilainya sin ini setara dengan cos omega t dikurangi pi per 2. Tadi kan ada istilah sin omega t plus 0, sin omega t plus 90, sin omega t min 90 atau plus 90. Di cos juga sama, ada hubungan. Nah, ini kan selisihnya adalah pi per 2. Jadi beda fase. Kita kelihatan di sini ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini ketika ini kan cos omega t tegangan, cos omega t min per pi per 2 ini untuk arusnya. Sehingga di sini fase I, ya fase I itu tertinggal 90 derajat dari fase tegangan atau VL, dia mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, kita cek di sini ya. Nah, di sini kelihatan. Jadi beda fase ini satunya sudah maksimal ya. Kemudian di sini nilainya adalah 0. Jelas ini pasti beda fasenya adalah 90 derajat. Nah, untuk siapa yang muncul dulu, di sini pasti I-nya ini tertinggal ya, I-nya tertinggal. Nah, di sini sudah dulu yang tegangan. Ya. Tegangannya lebih dulu ya, fase VL mendahului 90 derajat. Nanti kita lihat seperti ini cuma aplikasinya ya. Jadi tegangan memuncak terlebih dahulu karena di sini kan tegangan kan mendahului ya. Jadi tegangan mengisi dulu ya. Kemudian menyebabkan kenaikan cepat pada arus, cepat arus I memuncak juga akhirnya. Kemudian tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, tegangan dan arus tidak sefase. Nah, bentuknya seperti ini kalau kita ukur. Nah, kita ukur dengan alat ya, misalkan induktor, ini AC, ini volt, ini voltmeter, ini ampere meter ya. Maka bentuknya ini ya. Ini nilainya 0 tegangan, ini nilainya min 1 misalkan. Nah, kemudian ini nilainya 0, ini mungkin dia juga bergerak ke kanan atau ke kiri. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Nilainya adalah I-nya 0, ini min 1. Nilainya adalah apa namanya? Nilainya yang merah ini 0, ini menjadi maksimal dan seterusnya. Sehingga fasenya kalau kita gambar ini bentuknya sudutnya 90 derajat. Kalau yang sebelumnya ya, kalau kita kembali ke atas ya, ini sudutnya 0 ya. Nih. Kemudian dalam induktor itu induktor ini berfungsi sebagai hambatan. Jadi ada istilah reaktansi induktif XL ya. 2pi F L omega L biasanya ya. Unitnya juga ohm ya, sehingga VL tegangan di sini ya arusnya berapa kali dengan XL, atau I VL adalah I 2pi F kali L, sama dengan hukum ohm pada rangkaian induktor. Untuk induktor sendiri rangkaiannya itu bersatuannya adalah Henry, simbolnya H, frekuensi Hz atau Hz ya. Nah, berikutnya adalah rangkaian kapasitor. Misalkan sumbernya adalah cos ya. Dengan hukum Kirchhoff sigma GGL min sigma IR atau sigma Q per C ya. Apa namanya? IR pada kapasitor sama dengan 0 itu kan. Nah, kita turunkan nilainya, kita masukkan VAB sama dengan Q per C, masukkan ini nilainya ini ya, endingnya adalah ya apa namanya, ini sumbernya cos ya, ini I-nya adalah negatif sin. Nah, cos dengan negatif sin ini setara dengan cos omega t plus pi per 2. Jadi sama nilainya. Jadi cos omega t kemudian cos omega t plus pi per 2. Jadi cos omega
T plus Pi per 2 ini setara dengan sin, negatif sin. Sehingga bisa dikatakan beda fasenya berapa? Ya 90 derajat. Ya, perlu diketahui siapa yang dulu muncul. Nah, di sini yang mendahului I. Ya. I mendahului 90 derajat dari fase tegangan untuk rangkaian kapasitor. Nah, seperti ini kan. I-nya nilainya 1, ini nilainya 0. Ya. Ini nilainya, ini maksudnya maksimal ya, maksimal ini 0. Ini minimal atau 0, ini nilainya maksimal. Ya, tentunya fasenya beda fase Pi per 2 atau 90 derajat. Nah, kapasitor ketika diisi, ya, dia akan masuk, kemudian seketika dia akan turun. Ya. Ini untuk simulasinya, gambarnya. Nah, kalau kita gunakan alat ukur manual, ya, maka ya seperti ini. Ini kapasitor, ini sumber tegangan, ini adalah voltnya, ini adalah ampernya, ya, maka ini satunya 0, satunya mungkin 1 maksimal ya. Nanti ini kembali ke 0, ini mungkin jadi ke kiri, sehingga grafiknya seperti ini, beda fasenya 90 derajat. Nah, sama dengan induktor ya teman-teman, dalam rangkaian kapasitor juga ada reaktansi atau hambatan. Nilainya kalau tadi kan omega kali L, ini seper omega C atau 1 per 2 pi F kali dengan kapasitornya, faradnya gitu kan. Sehingga untuk tegangan pada kapasitor berapa nilainya ya, arus yang mengalir berapa dikali dengan XC ya. Jadi VL tegangan ya I dibagi dengan, ini kan I kali hambatan ya, hambatan dari kapasitor kan nilainya ini kan, jadi I dibagi 2 pi FL, ini dasarnya hukum Ohm juga. Nah, sekarang kita review kembali. Tadi ada XL pada induktor, ada XC pada kapasitor. Ini kan bentuknya kan lurus ya, 2 pi F L ya. Jadi 2 pi kali L ini kan konstan. F-nya kita naikkan, maka dia akan naik juga ya. Kalau R dia nilainya tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Ya, kan dia dia tidak dipengaruhi. Kalau yang XC dia berbanding terbalik, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita sajikan secara grafik dari hubungan hambatan ya. Jadi ini kan resistance R is constant and not affected by F. Nah, kemudian inductive reactance ya, XL varies directly with frequency. Capacitive reactance ya, XC varies inversely ya, bervariasi secara terbalik with F since ya, karena rapid AC allow little time for charge to build up on capacitor. Tapi intinya ini ya. Nah, sekarang kalau kita gabung ya, ada sumber tegangan. Kalau tadi kan satu-satu, nih kita gabung, ada R-nya, ada C-nya, ada I-nya. Maka tegangan DGL-nya total ya setara dengan VR plus VL plus VC. Nah, misalkan arusnya itu adalah fungsi cos ya. Ya sudah, maka ya tadi kan IR ini kan VR ya, ini kan I kali R ya. I kali R ini juga sama I kali XL, ini I kali XC ya. Nah, fungsinya apa? Tadi ada hubungan, ada yang mendahului, ada yang tertinggal ya. Maka ya kita kembalikan rumus yang mana. Ya, ini kan cos ini ini cosnya adalah omega T plus pi per 2. Ini min pi per 2 ya, karena ada istilah tadi mendahului, ada yang tertinggal gitu kan. Nah, nanti ketika dijumlah tentunya ya V sumber di sini setara dengan V maksimal kali cos omega T plus fase. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat ampere, arus ya. Kemudian tiap rangkaian kita hubungan pasang dengan multimeter VL, VR, VC ya. Maka akan kelihatan ya. Di sini adalah tegangan punyanya siapa? Ini kan
VL warna kuning, VR warnanya apa nih, ini kan warna hitam ya. Yang PC warnanya hijau. Nah, ini seperti ini ya. Ini satunya 0, satunya maksimal, satunya minimal di situ. Nah, sehingga diagram fasornya VL-nya ke atas, PC-nya ke bawah. Ya, ini kan kelihatan kan? VR-nya dia ke kanan. Ini kita operasikan secara vektor. Ya, maka dulu kan ada resultan sama dengan ya akar dari apa namanya Rx kuadrat min Rj kuadrat. Maka di sini kan ya VL min VC gitu kan. Itu nanti sudutnya ya cari sudutnya berapa antara horizontal dengan resultan. Nah, dalam rangkaian RLC ketika tadi kan ada reaktansi atau hambatan ya. Maka di sini hambatannya tentunya ya R hubungan R XL XC. Nah, tadi kan R tidak dipengaruhi frekuensi, bentuknya adalah arahnya fasornya ke kanan, yang XL ke atas, XC ke bawah. Secara vektor ya seperti ini, tadi sudah saya singgung ya. Ibaratnya resultan hambatan total dalam rangkaian RLC namanya impedansi ya. Sehingga di sini R kuadrat plus XC tadi apa XL ya omega L, XC 1 per omega C. Ya, ini kuadrat. Nah, sudutnya berapa? Komponen Y dibagi komponen X. Komponen Y-nya apa? Ya, XL sama XC. Gitu kan? Yang EC apa horizontalnya apa? R. Sehingga di sini ya sudut ya impedansi atau fase pada impedansi rangkaian ya ini rumusnya. Nah, kalau kita ingin mempraktekkan ya simulasi dengan virtual, ini juga bisa menggunakan Java ya. Kalau tadi juga boleh juga ya dengan rangkaian yang sebelumnya ya, rangkaian yang apa namanya? Yang ini juga bisa. Yang rangkaian satunya lagi dengan berbasis Java, ini juga seperti ini juga sama ya. Ini bisa divariasi ya. Ini apa namanya? Setiap bagian bisa divariasi. Nah, sekarang masih terkait impedansi. Sekarang tegangan. Tegangan total ya tentunya I kali hambatan total. Hambatan total adalah impedansi atau Z. Tadi ini sudah ketemu. Z-nya sekian, V total ya I kali Z atau I berarti V total dibagi dengan Z. Ini juga sudah ya. Ini tampilan dengan cara vektor ya. Nah, ini dengan aplikasi yang sebelumnya bisa juga ya seperti ini. Ya, ini adalah hambatan 1000 ohm, induktornya 1 Henry, kapasitornya 1 mikrofarad. Ya, nanti ketika dijalankan maka akan ketemu besarnya di sini ya, voltage-nya sekian, tegangannya sekian ya. Impedansinya sekian, fasenya, sudut fasenya sekian. Nah, ringkasan dari semuanya RLC khususnya. Dalam R, hubungan antara V dan I dia sefase, yang L ya. L ini yang apa namanya? Tes dulu. Kalau yang L tes dulu ya. Nah, kalau L itu tegangan lebih dahulu ya. Kalau C tegangannya dia tertinggal ya, tertinggal 90 derajat. Ini. Rumusnya ini ya. Jadi hubungannya tetap hukum Ohm ya. V sama dengan IR, V sama dengan IXL, V sama dengan IXC. Nah, tadi sudah kita singgung rangkaian bisa tunggal ya, cuma R saja, C saja, L saja. Kadang kita kemudian juga kita kombinasi RLC. Suatu ketika kita bisa juga cuma dua, itu RC, R dengan L, maka impedansinya ya ini ya. Akar R kuadrat plus XC kuadrat. Akar R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, ketika rangkaian tiga komponen jadi satu RLC, maka dia akan suatu ketika dia bersifat kapasitif ya. Dia bersifat induktif.
Nah, ketika XC ini kok lebih besar daripada XL, maka rangkaian yang seperti ini, gabungan ini, dia bersifat kapasitif. Tetapi kalau XC lebih kurang dari konduktornya, maka induktif rangkaiannya. Jadi dilihat dari hambatan reaktansi pada L atau R, L atau C, untuk mengetahui sifat rangkaian kapasitif atau induktif. Nah, sekarang masuk pada daya. Daya itu kan ya rumus dasarnya tegangan kali arus ya, karena sifatnya bolak-balik ya kita kembalikan ya, V-nya juga V bolak-balik kan, cos, I-nya juga sama cos ya, tergantung dari persamaan yang diketahui ya, tidak harus cos sama, kadang cos sama satunya sin ya. Ini cuma apa namanya, yang jelas rumus dasarnya ini. Nah, daya rata-rata ya tentunya I efektif, kemudian V efektif. Kemudian kali dengan faktor daya, cos fase, ya, faktor daya. Jadi teman-teman harus mencari istilahnya faktor daya. Kalau tadi misalkan kok diketahui ini adalah V sama I dia sefase, pakai bukan sefase, ini adalah cos ya, cos omega T, ini cos juga omega T plus fasenya ya, faktor daya ini kan. Nah, ini diuraikan. Kalau misalkan diketahui nilai langsung dioperasikan. Ini cos ketemunya cos 45, ini cosnya cosnya adalah 90, ya tinggal dimasukkan ya. Nah, dari sini daya rata-ratanya rumus endingnya ini ya. Nah, sekarang suatu ketika impedansi ya itu menjadikan rangkaian itu menjadi resonansi. Syaratnya apa? Nanti kita cek di sini ya. Jadi rangkaian dasar adalah ini RLC, hubungan Z-nya ini, kemudian di sini adalah grafik antara ini log ya, log omega sama dengan RXZ ya. Tadi Z ya di sini, ini adalah perkomponan ya. Ini yang punyanya XC, ini punyanya XL, ini punyanya R ya. Nah, ketika dimasukkan ini Z-nya ya, ini Z-nya gabungan dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, nanti bentuknya juga suatu ketika ya seperti ini ya. Ini macam-macam ya. Ini cuma tampilan dari ketika ditampilkan dalam bentuk logaritma. Nah, resonansi itu syaratnya apa? Itu terjadi ketika arus yang melewati rangkaian adalah maksimal. Nah, ketika maksimal otomatis hambatan XL sama XC itu harus 0. Nah, dari sini kita mendapatkan frekuensi sudut akan maksimal ya, terjadi resonansi adalah 1 per akar LC. Nah, omeganya apa? Ini kan omega kan 2πf, sehingga frekuensi adalah 1 dibagi 2π akar LC. Gitu kan? Nah, ini faktor kualitas ya Q0 ya, omega 0 L per R. Nanti ketika divisualisasikan ya, ini nilainya ya, maka bentuknya akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah impedansinya, ini adalah nilai frekuensinya. Ya. Kapan dia bernilai kapan terjadi resonansi. Nah, nanti aplikasi yang di Excel juga tolong nanti bisa diperagakan, dicek ya. Bisa dirubah-rubah, ini rangkaian RLC, maka di sini muncul frekuensi. Ya, kapan terjadi resonansi, ya nanti silakan diaplikasikan ya, disimulasikan. Nah, rangkaian aplikasi pada arus bolak-balik itu pertama pada rangkaian speaker. Jadi speaker itu ada bagian yang langsung ke istilahnya langsung ke speaker, ada juga jadi speaker itu ada dua komponen ya, bentuknya bass, satunya treble. Nah, treble itu tweeter ya, tweeter itu yang fungsinya untuk menaikkan frekuensi. Dan juga induktor ya, itu juga diaplikasikan pada trafo ya, trafo. Baik, ini untuk materi hari ini yang dapat kita pelajari terkait dengan rangkaian arus bolak-balik dan juga rangkaian AC.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti disimak atau dipelajari yang panduan ya, panduan terkait dengan CRO dari Scoop ya. Nah, untuk Excel-nya nanti bisa teman-teman coba ya. Ini adalah frekuensi yang dirubah ya. Ini tegangan sumber, ini adalah hambatan, ini adalah induktor ya. Induktornya ini. Nah, kita bisa melihat ini adalah fasornya. Nah, di sini untuk mengetahui arahnya di sini untuk tiap sudutnya ya, tiap waktunya. Nah, nanti di sini juga otomatis berubah fasornya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini tampak ya. Ini VR ya. Ini VL. Kemudian ada V sumbernya ya. V sumber. Nah, dan juga ada nilai resultannya. Gitu. Nah, ini cuma mengetahui animasi atau fasor ya. Kalau RLC juga sama. Ini tinggal kita inginkan berapa frekuensinya ya. Power supply tinggal dimainkan di sini, maka muncul seperti ini ya. Kita bisa mengetahui besaran di sini ya, tegangan L, tegangan C, tegangan resistor ya. Frekuensinya berapa, omega C-nya berapa ya, XL, XL ya, di sini ada semua. Kemudian fasornya hubungannya seperti ini ya. Ini juga tadi sudah ketahuan kan, beda fasenya adalah 90 derajat. Ada yang mendahului 90 derajat, ada yang meninggalkan atau tertinggal 90 derajat. Nah, ini untuk mengetahui tiap waktu ya di sini. Nah, terkait dengan tugas simulasi dengan CRO ya, itu teman-teman nanti lakukan variasi ya, input frekuensi, setting amplitudo ya, lakukan pengukuran ya, periodenya berapa, frekuensinya berapa, tegangan maksimal berapa, hitung PRMS-nya, kemudian masukkan menjadi sehingga teman-teman mendapatkan persamaan gelombang T sama dengan V maksimal sin omega T, omeganya 2πf gitu kan. Jadi ini tugasnya adalah dikerjakan secara kelompok dan dijadikan video rekaman sehingga teman-teman betul-betul mampu menggunakan aplikasi CRO ini. Mungkin saya demonstrasikan sekilas ya terkait ini, selain juga dengan video tutorial terkait dengan CRO ya. Nah, ketika dibuka aplikasinya setelah diinstal ya, itu klik continue ya. Nah, muncul seperti ini kan. Kita buat perbesar boleh ya, seperti ini juga boleh. Nah, ini suara kita. Nah, mungkin ada yang nggak kerekam ya di tutorial. Nah, di sini ya, ini adalah sumber tegangan kita spirit. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di osiloskop. Nah, kita akan menggunakan sumber dari sini, outputnya di sini. Sinus, ketika kita frekuensi sekian, channelnya kita hidupkan ya, kita bunyikan. Nah, bunyinya seperti ini ya. Mungkin nanti dicoba, kalau tempatnya sunyi dia akan stabil. Ini kan gabungan suara saya dan juga input dari generator sehingga dia naik turun. Tapi kalau tempatnya sunyi, nah seperti ini, tinggal dimainkan. Nah, ini kan dimainkan amplitudo ya, berapa. Nah, sampai kelihatan bagus. Ini waktunya juga sama. Nah, ya raket ya, kita renggangkan. Nah, seperti ini kita stop. Ini kan kelihatan ya per div-nya. Nah, sudah. Tugasnya adalah mencari nilai tegangan
nilai voltase ya, seperti ini. Baik, sekian untuk kuliah hari ini dengan mode daring, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas silakan didiskusikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.